Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Oktanovri PhD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Perkenalkan, saya Hanifah Dinda Zahwa dengan rekan-rekan saya Gabriel Etan Jipto Pranoto, Muhammad Aiman Nur Atala M, Imel Sandrina B, Marcella P. M. Wibisono, dan juga Janet Saring Sapu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pengganti UAS kami yang membahas mengenai kasus bisnis. Jadi kita langsung masuk saja ke soal kasus bisnisnya. Ini PT Surya Food memproduksi makanan olahan dan camilan kemasan. Perusahaan mengoperasikan 3 pabrik pengolahan bahan pangan dan mendistribusikannya ke 4 gudang wilayah utama. Manajemen juga mengatur stok bahan baku, antrian truk tangki, proyek instalasi oven industri, serta profitabilitas lini produk. Untuk bagian pertama itu mengenai model transportasi. Di sini terdapat tabel yang diketahui biaya angkut per unit dalam ribuan rupiah dari setiap pabrik ke setiap gedung. Nah, pertanyaannya, tentukan biaya distribusi minimum menggunakan metode Vogel's Approximation atau VIM untuk solusi awal, lalu optimalkan dengan stepping stone atau satu iterasi. Langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah pertama itu kita mencari solusi awal menggunakan metode VIM. Prinsip dasar VIM itu adalah menghitung penalti, yaitu selisih antara dua biaya terkecil di setiap baris dan kolom. Mengapa penalti? Karena ini membantu kita untuk memprioritaskan rute yang kita pilih. Yang jika kita tidak pilih, itu akan menyebabkan kerugian besar, biaya yang lebih besar. Nah, langkah-langkah penentuan penalti VIM. Pada iterasi pertama, kita hitung selisih biaya untuk tiap baris dan kolom. Kita temukan penalti terbesar ada di angka 2. Nah, berdasarkan aturan VIM, itu kita pilih alokasi ke biaya terkecil, yaitu pabrik B, ke gudang 1 sebesar 120 unit. Kita teruskan proses ini secara berulang. Setelah itu, setelah satu kolom atau baris terpenuhi, kita coret dan hitung ulang penaltinya. Begitu seterusnya sampai semua kebutuhan gudang itu terpenuhi seperti yang terlihat pada tabel di akhir slide kedua. Slide ke sekian. Nah, setelah semua alokasi selesai di slide sebelumnya, kita hitung total biaya distribusi awal atau Z. Caranya itu kita kalikan setiap jumlah unit yang dikirim dengan biaya angkut per unitnya. Seperti yang tertera pada slide, kita dapatkan total biaya awal sebesar 3.030.000 rupiah. Pertanyaannya, apakah ini sudah yang paling murah? Itulah mengapa kita perlu masuk ke tahap optimasi. Nah, sekarang kita gunakan metode stepping stone. Kita akan menguji setiap sel kosong untuk melihat apakah ada peluang perbaikan. Kita buat jalur tertutup atau loop untuk setiap sel kosong tersebut. Nah, contohnya sel A1, B3 dan A1, A3, B2 dan seterusnya. Jika hasil perhitungan indeks perbaikan bernilai negatif, itu artinya kita bisa menurunkan biaya dengan memindahkan alokasi ke sel tersebut. Contohnya pada slide kita bisa lihat untuk sel kosong yang diuji. Untuk A1 itu mendapatkan hasilnya 0 atau tidak ada perubahan. Untuk A3 itu kita mendapatkan minus 2 yang artinya ini memiliki indeks perbaikan besar. Ini adalah peluang untuk kita perbaiki. Nah, untuk sel-sel lainnya bisa dilihat di slide.
Nah, setelah semuanya sel diuji, kita mendapatkan A3 itu memiliki indeks perbaikan sebesar -2. Ini adalah peluang terbaik terbaik untuk kita perbaiki. Nah, kita buat loop tertutup. Lalu kita pindahkan 30 unit dari jalur tersebut. Proses perpindahan ini akan otomatis menyesuaikan alokasi di sel-sel lainnya agar tetap seimbang. Setelah melakukan perpindahan 30 unit tersebut, kita mendapatkan tabel distribusi baru. Seperti yang kita lihat di tabel di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita hitung ulang total distribusinya seperti yang terlihat di tabel pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan menghitung ulang total biaya distribusinya dan kita mendapatkan alokasi baru ini senilai dan kita mendapatkan alokasi baru ini dengan total biaya menjadi Rp2.970.000. Nah, kesimpulannya, hanya dengan satu iterasi stepping stone, kita itu berhasil melakukan penghematan biaya sebesar Rp60.000 dibandingkan dengan biaya awal. Nah, inilah kekuatan dari model transportasi dalam efisiensi logistik perusahaan. Saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan bagian 2 mengenai Economic Order Quantity atau EOQ. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Emil Bakala dengan NIM H08125168. Nah, berdasarkan data operasional pabrik pengolahan bahan pangan, ada beberapa variabel persediaan minyak kelapa. Yang pertama, kebutuhan tahunan mereka atau saya simpulkan sebagai D sebanyak 50.000 liter. Kemudian biaya pemesanan atau S di 250.000 per pesanan. Kemudian biaya penyimpanan mereka itu di 4.500 per liter per tahun. Dan waktu tunggunya atau lead time itu 5 hari dan hari kerja satuan mereka ada di 250 hari. Nah, yang pertama itu kita akan menghitung Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, sebelum itu, kuantitas pemesanan ekonomis atau EOQ dihitung untuk menentukan titik ideal jumlah pemesanan bahan baku sehingga dapat meminimalkan total biaya persediaan secara keseluruhan. Nah, EOQ itu punya rumus yaitu akar 2 dikali D atau D tadi itu kebutuhan tahunan dikali S biaya pemesanan dibagi dengan H atau penyimpanan mereka. Nah, untuk itu kita dapat menghitungnya, masukkan semua nilai yang tadi sudah diketahui. Jadi 2 dikali 50.000 dikali 250.000 dibagi 4.500 tidak diakarkan. Jika dihitung ini akarnya jelek karena 555 itu tidak memiliki akar, maka dibulatkan menjadi sekitar 2.357. Nah, sehingga eh, EOQ-nya atau kuantitas pemesanan ekonomis dari contoh kasus itu ada di sekitar 2.357 liter. Nah, yang bagian kedua yaitu total biaya persediaan tahunan. Nah, jadi dari soal yang diberikan itu sudah ada sedikit clue. Jadi untuk menghitung TC atau total cost pada titik optimal IOQ itu caranya jumlah kumulatif dari total biaya pemesanan atau TOC dan total biaya penyimpanan atau THC. Nah, pertama kita mencari TOC. Nah, TOC ini sudah ada rumusnya juga, yaitu kebutuhan tahunan dibagi dengan IOQ dikali dengan biaya pemesanan. Nah, jika dimasukkan semua nilainya, maka 50.000 dibagi IOQ yang tadi sudah didapatkan di 2.357 dikali 250.000. Ini menghasilkan kurang lebih 21,213 dikali 250.000 dan dibulatkan menjadi 5.303.250 rupiah. Kemudian kita akan menghitung total biaya penyimpanan atau THC. Nah, ini juga ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah IOQ atau ya IOQ Economic Order Quantity dibagi 2 dikali dengan biaya penyimpanan. Nah, EOQ-nya tadi itu sudah didapatkan sebanyak 2.357 dibagi 2.
dikali dengan 4.500. Maka hasilnya itu Rp5.333.290. Sehingga untuk mendapatkan total biaya, dua total tadi ditambah menghasilkan 10.606.500. Nah, yang selanjutnya yaitu reorder point atau ROP. Nah, reorder point itu adalah titik indikator batas persediaan di mana perusahaan harus segera melakukan pemesanan ulang untuk menghindari kehabisan stok bahan baku. Ya, simpelnya titik di mana perusahaan itu sudah harus memesan kembali untuk mencegah kehabisan. Nah, ROP ini juga sudah punya rumus, yaitu D kecil dikali L. Nah, D kecil ini itu adalah kebutuhan harian. Nah, pertama kita harus mencari dulu berapa sih kebutuhan harian dari PT Surya Food ini. Nah, rumusnya itu D besar atau eh, apa? D besar adalah kebutuhan tahunannya dibagi dengan hari kerja setahun. Tadi diketahui D besar atau kebutuhan tahunannya itu 50.000 dan hari kerja setahunnya mereka adalah 250 hari. Sehingga dibagi menghasilkan 200 liter per hari. Sehingga dengan rumus yang sudah tadi muncul, ROP itu 200 dikali 5 hari, maka ROP-nya ada di 1000 liter. Jadi perusahaan PT Surya Food harus melakukan pemesanan ulang atau reorder ketika sisa penyimpanan minyak kelapa sawit mereka mencapai 1000 liter. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian ketiga model antrian. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gabriel Ethan Cipto Pranoto dengan NIM H0812511035. Ya, selamat pagi Pak. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian ketiga yaitu model antrian. Sebelum masuk ke angka-angka, mari kita pahami dulu mengapa analisa antrian ini sangat penting bagi perusahaan. Di gudang 3, kita menghadapi situasi di mana truk tangki pembawa bahan baku datang secara berkala untuk melakukan pembongkaran. Nah, jika pompa penyedot lambat atau antriannya terlalu panjang, dampaknya adalah pembengkakan biaya operasional dan waktu tunggu sopir yang lama, sehingga potensi keterlambatan produksi. Oleh karena itu, kita perlu memodelkan sistem ini secara matematis untuk melihat apakah kapasitas pelayanan saat ini sudah ideal atau belum. Dengan ini kita diketahui bahwa laju truk memiliki lambda sama dengan 14 truk per jam, yaitu pola kedatangannya ini mengikuti distribusi Poisson. Yang kedua, kita memiliki laju pelayanan pompa dari fasilitas kita yang disimbolkan dengan MIO. Nah, pompa penyedot utama di gudang 3 ini mampu melayani rata-rata 18 truk per jam dengan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Dan yang terakhir itu ketiga, jumlah fasilitas pelayanan atau server yang beroperasi di titik ini disimbolkan dengan S1 atau yaitu hanya satu unit pompa penyedot utama. Nah, berdasarkan tiga karakteristik utama ini kita bisa menjawab poin A, yaitu mode antrian dalam kurung notasi Kendall. Nah, karena pola kedatangan berdistribusi Poisson atau Markovian, waktu pelayanan berdistribusi juga eksponensial sehingga Markovian, dan hanya terdapat satu jalur pelayanan. Maka kan notasi Kendall untuk mode antrian ini adalah M1. Nah, M yang pertama berarti Markovian atau memoryless arrival, artinya kedatangan truk bersifat acak dan berdistribusi Poisson. Yang kedua itu M juga namanya Markovian service, yang artinya waktu pelayanan juga bersifat acak dan berdistribusi eksponensial. Dan yang terakhir angka 1 itu menunjukkan bahwa kita menggunakan single server atau hanya ada satu pompa pelayanan. Nah, untuk cara menghitung analisis panjang antriannya atau LQ, nah kita
kita menggunakan rumus untuk menghitung rata-rata jumlah unit atau truk dalam antrian pada model MM1, yaitu LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dalam kurung mu kurang lambda. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang tadi kita dapat pada slide sebelumnya, sehingga mu kuadrat jadinya 14 kuadrat, hasilnya 196. Untuk penyebutnya, mu dikali dalam kurung mu kurang lambda, berarti sehingga dapatnya 18 dikalikan 18 kurang 14 sehingga 18 kali 4. Jadi LQ-nya itu 196 dibagi 72. Nah, ketika disederhanakan, maka kita akan mendapatkan angka 2,72 truk. Nah, artinya secara rata-rata ada sekitar 3 truk yang menunggu untuk dilayani. Nah, apa makna dari angka ini yang kita dapat? Artinya secara statistik dan jangka panjang, jika kita melihat area pembongkaran gudang 3 pada jam operasional, secara rata-rata kita akan selalu melihat sekitar 2 hingga 3 truk yang sedang mengantri di belakang jalur sebelum mereka disedot oleh pompa. Angka ini terbilang sudah cukup aman, namun sudah mulai merayap naik. Selanjutnya, saya akan menghitung analisis probabilitas menganggur atau P0. Sistem menganggur artinya tidak ada truk sama sekali di dalam lokasi pembongkaran, baik yang sedang dilayani maupun yang mengantri. Nah, rumusnya untuk menghitung probabilitas sistem penganggur atau P0 ini adalah 1 dikurang P. Nah, sebelum mencari P0, kita harus tahu dulu seberapa sibuk pelayanan kita atau yang disebut dengan utilitas sistem. Tingkat kesibukan sistem kita adalah Rho atau P sama dengan lambda per mu, sehingga kita mendapatkan angka 14/18 atau 7/9. Lalu kita substitusi dan kurang P0 sama dengan 1 kurang 7/9 sama dengan 2/9 atau sekitar 22%, 22,22%. Artinya, pompa kita bekerja cukup keras dan aktif selama hampir 78% dari total waktu operasinya. Nah, sehingga probabilitas fasilitas pompa penyedot tersebut kosong maupun menganggur adalah sebesar hanya 22,2% saja. Oke. Sekian pemaparan materi bagian saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Lalu saya membawakan soal nomor 4 yang berjudul CPM atau Critical Path Method. Lalu sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu dengan nama Marcella Putri Manuela Wibisono dengan akhiran NIM 011. Jadi ada soal yang mengatakan bahwa proyek instalasi dan uji kelayakan mesin pengering atau industrial oven raksasa memiliki aktivitas sebagai berikut dengan tabel di atas. Lalu pertanyaannya itu yang pertama ada gambarkan diagram jaringan atau deskripsi urutan juga diperbolehkan. Yang kedua itu ada hitung ES, EF, LS, LF, dan select setiap aktivitas. Dan yang terakhir itu tentukan jalur kritis dan durasi proyek. Untuk gambarnya itu bisa dilihat di slide. Jadi penjelasannya itu ada yang pertama, proyek itu dimulai secara bersamaan dan dengan aktivitas A dan B. Yang keduanya itu tidak memiliki pendahulu. Lalu lanjut ke aktivitas C. Aktivitas C itu baru dapat dimulai ketika aktivitas A dan B itu sudah benar-benar selesai. Yang ketiga ada setelah aktivitas C selesai, proyek itu bercabang menjadi 3 berjalan paralel yang menghubungkan aktivitas D, E, dan aktivitas F. Aktivitas G baru dapat dikerjakan apabila ketiga aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas D, E, F itu sudah selesai. Dan yang terakhir itu ada proyek diakhiri dan aktivitas H yang hanya dapat dimulai setelah aktivitas G benar-benar selesai. Baik, untuk nomor selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit istilah-istilah yang mungkin kedengaran asing. Yang pertama itu ada ES atau earliest start. Itu waktu paling awal sebuah aktivitas bisa dimulai. Yang kedua itu ada EF atau earliest finish. Waktu paling awal sebuah aktivitas bisa selesai. Rumusnya itu EF sama dengan ES ditambah durasi. Yang ketiga itu ada LS atau latest start, yaitu waktu paling lambat suatu aktivitas boleh dimulai tanpa menghambat aktivitas lainnya. Rumusnya itu LS sama dengan LF kurang durasi. Yang keempat itu ada LF atau latest finish, yaitu waktu paling lambat sebuah aktivitas harus selesai. Yang terakhir itu ada slack, yaitu waktu longgar atau toleransi keterlambatan. Rumusnya itu slack sama dengan LS kurang ES.
Jika nilai seleknya itu 0, artinya aktivitas tersebut itu bersifat kritis. Yang dimana kritis yang dimaksud itu adalah tidak boleh ada keterlambatan atau tidak ada toleransi keterlambatan. Lalu kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu kita tentukan dulu analisis jalur maju atau forward path-nya. Analisis ini tuh bergerak dari aktivitas awal ke aktivitas akhir untuk menentukan ES dan EF. Angka ini dimulai dari hari ke-0. Rumusnya itu EF sama dengan ES ditambah durasi. Yang pertama itu ada aktivitas A dan B. Karena keduanya itu tidak memiliki pendahulu, maka ES itu sama dengan 0. EF-nya itu untuk A sama dengan 3 dan B itu sama dengan 5. Itu yang angka ditambahin itu seperti 3 dan 5 bisa dilihat dari tabelnya. Lalu lanjut ke aktivitas C. Aktivitas C itu bergantung pada aktivitas A. C itu bisa dimulai ketika aktivitas A dan B itu sudah benar-benar selesai. Maka kita mengambil nilai EF dengan durasi terlama yaitu 5. Jadi untuk C itu ES-nya sama dengan 5 dan EF-nya itu 5 tambah 6 sama dengan 11. Lalu aktivitas D, E, dan F. Ketiganya itu bergantung pada C, sehingga S ketiganya sama dengan EF dari C, yaitu 11. Jadi untuk D itu ES-nya sama dengan 11 dan EF-nya sama dengan 11 ditambah 4, yang menghasilkan 15. Lalu selanjutnya itu ada EF sama dengan 11 tambah 5 sama dengan 16. Dan yang terakhir itu F dengan EF, 11 tambah 9 sama dengan 20. Lalu selanjutnya itu ke aktivitas G. Aktivitas G itu bergantung pada D, E, dan F. G itu baru bisa dimulai ketika 3 aktivitas sebelumnya itu sudah benar-benar selesai. Maka kita mengambil EF terbesar di antara ketiganya, yaitu 20. Jadi G itu memiliki ES sama dengan 20 dan EF sama dengan 20 tambah 4 yaitu 24. Yang terakhir itu ada aktivitas H. Aktivitas H itu bergantung pada G. Jadi H itu memiliki ES sama dengan 24 dan EF sama dengan 24 tambah 5, jadi totalnya itu 29. 29 ini merupakan kesimpulan sementara total durasi proyek minimum. Lalu kita akan mencari analisis jalur mundur atau backward path. Analisis ini tuh bergerak mundur dari hari terakhir ke hari awal untuk menentukan LF dan LS. Nilai awal LF untuk aktivitas terakhir disamakan dengan total durasi proyek yaitu 29 hari. Aktivitas H itu target selesai atau LF-nya itu harus hari ke-29. Jadi H itu memiliki LS sama dengan 29 kurang 5 yaitu 24. Lalu selanjutnya ada aktivitas G. Karena setelah G langsung dilanjutkan ke H, maka LF dari G adalah nilai LS dari H. Jadi LSG itu sama dengan 24 kurang 4 yang menghasilkan 20. Terus aktivitas D, E, dan F. Ketiga aktivitas ini mendahului G, sehingga LF mereka bertiga mengikuti nilai LS dari G yaitu 20. Jadi untuk D itu memiliki LS sama dengan 20 kurang 4 yaitu 16. ELS sama dengan 20 kurang 5 sama dengan 15. LSF sama dengan 20 kurang 9 sama dengan 11. Lalu selanjutnya aktivitas C. Aktivitas C diikuti oleh D, E, dan F. Untuk menghitung mundur, kita mengambil nilai LS terkecil di antara ketiganya, yaitu 11. Jadi nilai LSC itu sama dengan 11 kurang 6, yaitu 5. Lalu yang terakhir itu ada aktivitas A dan B. Kedua aktivitas tersebut mendahului C, sehingga nilai LF dari mereka berdua adalah nilai LS dari C yaitu 5. Jadi untuk A itu memiliki LS 5 kurang 3 menjadi 2, dan LSB itu sama dengan 5 kurang 5 yaitu 0. Lalu bisa dilihat tabel di slide, dan untuk selengkapnya. Lalu untuk rumus slack itu sama dengan LS kurang ES. Jadi aktivitas A itu sama dengan 20 kurang 0 sama dengan 2. Aktivitas B sama dengan 0 kurang 0 jadi 0. Aktivitas C sama dengan 5 kurang 5 sama dengan 0. Aktivitas D sama dengan 16 kurang 11 yaitu 5. Aktivitas E sama dengan 15 kurang 11 yaitu 4. Aktivitas F sama dengan 11 kurang 11 yaitu 0. Aktivitas G yaitu 20 kurang 20 sama dengan 0. Dan yang terakhir aktivitas H sama dengan 24 kurang 24 sama dengan 0. Lalu untuk bagian terakhir yaitu menentukan jalur kritis dan durasi proyek. Jadi untuk jalur kritis itu atau critical path, artinya itu jalur yang memiliki slack sama dengan 0. Aktivitas pada jalur ini tuh tidak bisa terlambat karena supaya proyek lainnya itu tidak molor selesainya. Berdasarkan tabel di atas, jalur kritisnya itu bisa dilihat yaitu B ke C, ke F, ke G, dan ke H. Lalu untuk total durasi proyek memakan waktu sekitar 29 hari. Dilihat dari nilai EF atau LF maksimum pada hari terakhir aktivitas yaitu H.
Sekian pemaparan jawaban dari nomor 4. Untuk nomor selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya dan rekan saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 5 mengenai linear programming atau program linear. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Janet Saring Sapu dengan NIM H0812510117. Nah, pada soal, permasalahan yang diberikan adalah sebuah perusahaan cemilan yang ingin mengoptimalkan produksi dua jenis produk, yaitu keripik kentang yang dinotasikan dengan X dan biskuit coklat yang dinotasikan dengan Y. Diketahui bahwa setiap unit keripik kentang membutuhkan 3 jam pada proses pemanggangan atau oven dan 2 jam pada proses pengemasan atau packing. Sedangkan setiap unit biskuit coklat membutuhkan 4 jam pada proses oven dan 5 jam pada proses packing. Nah, perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya, yaitu waktu oven yang tersedia maksimal 72 jam per hari dan waktu packing maksimal 65 jam per hari. Selain itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah Rp35.000 untuk setiap unit keripik kentang dan Rp55.000 untuk setiap unit biskuit coklat. Berdasarkan informasi tersebut, diminta pada soal adalah: pertama, memformulasikan model linear programming berupa fungsi tujuan dan kendala. Kedua, menyelesaikan permasalahan menggunakan metode grafik dengan menentukan daerah variabel, titik pojok, dan laba maksimum. Ketiga, menentukan jumlah produksi optimal untuk produk X dan Y. Oke, pada slide selanjutnya telah ditampilkan data-data yang diketahui dari soal. Pertama, ditentukan terlebih dahulu variabel keputusan. Variabel X menyatakan jumlah unit keripik kentang yang diproduksi per hari, sedangkan variabel Y menyatakan jumlah unit biskuit coklat yang diproduksi per hari. Selanjutnya terdapat beberapa parameter yang digunakan dalam model. Untuk proses packing, setiap unit produk X membutuhkan waktu 2 jam dan setiap unit produk Y membutuhkan waktu 5 jam, dengan kapasitas total packing sebesar 65 jam per hari. Sedangkan untuk proses oven, setiap unit produk X membutuhkan waktu 3 jam dan setiap unit produk Y membutuhkan waktu 4 jam, dengan kapasitas total oven sebesar 72 jam per hari. Selain itu, laba yang diperoleh perusahaan adalah Rp35.000 untuk setiap unit produk X dan Rp55.000 untuk setiap unit produk Y. Berdasarkan data tersebut, kita akan menyusun model program linear dan menentukan solusi optimalnya. Selanjutnya, di slide ini dibahas formulasi model linear programming serta langkah awal penyelesaian menggunakan metode grafik. Karena tujuan perusahaan adalah memperoleh laba maksimum, maka fungsi tujuan dapat ditulis sebagai Z sama dengan 35.000 X ditambah 55.000 Y, dengan Z menyatakan total laba yang akan dimaksimumkan. Selanjutnya disusun fungsi kendala berdasarkan keterbatasan sumber daya. Kendala pertama berasal dari waktu oven, karena setiap unit produk X membutuhkan 3 jam dan produk Y membutuhkan 4 jam, sedangkan total waktu yang tersedia hanya 72 jam, maka diperoleh kendala 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 72. Kendala kedua berasal dari proses packing, karena produk X membutuhkan 2 jam dan produk Y membutuhkan 5 jam, sedangkan total waktu packing hanya 65 jam, maka diperoleh 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 65. Selain itu, jumlah produksi tidak mungkin bernilai negatif, sehingga berlaku syarat non-negativitas, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk menyelesaikan masalah dengan metode grafik, langkah pertama adalah menentukan titik potong dari masing-masing kendala. Untuk garis oven, 3X tambah 4Y sama dengan 72. Nah, jika X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 72 dibagi 4, yaitu 18. Sehingga titik potongnya adalah 0,18. Nah, jika Y sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 72 dibagi 3, didapatkan 24. Sehingga titik potongnya adalah 24,0.
Selanjutnya untuk garis packing, yaitu 2x ditambah 5y sama dengan 65. Jika x sama dengan 0, maka diperoleh y sama dengan 65 dibagi 5. Didapatkan 13, sehingga titik potongnya adalah 0,13. Sedangkan jika y sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 65 dibagi 2, yaitu 32,5. Sehingga titik potongnya adalah 32,5,0. Nah, titik tersebut kemudian digunakan untuk menggambar grafik, menentukan daerah fleksibel, dan mencari solusi optimal. Nah, sekian dari saya untuk penggambaran grafik untuk penentuan daerah fleksibel dan pencarian titik optimum untuk menghasilkan laba maksimum akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian B untuk langkah kedua, yaitu menentukan titik potong 2 garis. Sebelum itu, perkenalkan saya email Sandrina B dengan NIM akhir 49. Nah, untuk menentukan titik potong 2 garis, kita menggunakan persamaan yang sudah kita tentukan di bagian A, yaitu 3x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 72, 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 65. Namun, untuk menentukan titik potong 2 garis, kita harus mengubah pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Nah, persamaannya itu tinggal kita ubah tanda kurang dari atau sama dengan menjadi sama dengan. Jadi, persamaannya menjadi 3x tambah 4y sama dengan 72 dan 2x tambah 5y sama dengan 65. Di sini kita menggunakan metode substitusi dan juga eliminasi. Nah, langkah pertama kita akan menggunakan metode eliminasi. Yang paling gampang kita eliminasi antara variabel x atau variabel y. Di sini saya untuk memutuskan mengeliminasi variabel x, karena itu yang paling mudah. Nah, dilakukan dengan cara persamaan atas kita kali 2, persamaan bawah kita kali 3. Gunanya untuk menyamakan koefisien pada variabel x. Jadi setelah dikali ke semuanya itu akan menghasilkan persamaan 6x tambah 8y sama dengan 144 dan 6x tambah 15y sama dengan 195. Di sini koefisien x sudah sama, jadi x bisa kita coret. Dan 8y kurang 15y itu sama dengan min 7y, 144 dikurang 195 itu sama dengan min 51. Kemudian kedua sisi kita bagi min 7, jadi y kita peroleh sama dengan 7,29. Setelah kita memperoleh nilai y, kita akan mensubstitusi nilai y tersebut ke dalam persamaan yang paling kecil setiap angkanya, yaitu persamaan kedua, persamaan 2x tambah 5y sama dengan 65. Di sini kita ganti y menjadi 7,29. Nah, jadi 2x tambah 5 kali 7,29 itu 36,45 sama dengan 65. Kemudian 65 kita kurang dengan 36,45 itu menghasilkan 28,55. Kemudian kedua sisi kita bagi 2 dan kita akan mendapatkan hasil x sama dengan 14,275. Di sini kita memperoleh titik x, y-nya adalah 14,275 dan 7,29. Nah, jadi titik tersebut adalah di mana kedua batasan kerja bertemu. Baik, setelah kita menentukan langkah 1 dan langkah 2, selanjutnya kita dapat menentukan grafik dan daerah fleksibelnya atau daerah layaknya. Di sini kita dapat menggambar grafiknya dengan menggunakan titik-titik yang sudah kita temukan tadi. Nah, yang pertama itu ada titik 0,0, kemudian ada titik 24,0. Nah, titik 24,0 itu ada pada garis yang berwarna biru, yang dimana titik ini juga mewakili persamaan 3x tambah 4y sama dengan 72 dan pertidaksamaan 3x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 72. Kemudian ada titik D, yaitu 0,13. Nah, titik D ini itu dapat kita lihat yang merupakan garis berwarna merah. Dia mewakili persamaan 2x tambah 5y sama dengan 65 dan pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 65. Kemudian pertemuan antara kedua garis tersebut, kedua persamaan tersebut yang merupakan titik potong yaitu adalah titik C, yaitu titik 14,27,7,29.
yang dapat kita lihat pada gambar tersebut yang di tengah-tengah. Nah, kemudian kan tadi ada saya sebutkan dua pertidaksamaan. Ada 3x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 72, pada garis biru itu arsirannya ke bawah. Kemudian ada pertidaksamaan kedua yaitu 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 65, itu juga arsirannya ke bawah. Nah, kemudian kita akan untuk menentukan daerah visible-nya atau daerah layaknya, kita hanya mengambil yang keduanya itu sama-sama bertemu. Jadi terdapat pada arsiran yang berwarna hijau. Nah, arsiran berwarna hijau itulah yang disebut dengan daerah visible atau daerah layak, yang merupakan kombinasi produksi di dalam area hijau ini itu masih aman dan tidak melebihi kapasitas mesin yang kita punya. Artinya selama kita memproduksi jumlahnya yang masih ada di daerah hijau, mesin itu masih aman dan masih available, tidak overload. Oke, selanjutnya setelah menemukan titik-titiknya dan juga menggambar grafik, kita dapat menentukan laba maksimum dengan memasukkan semua koordinat titik pojok tadi ke fungsi laba kita, yaitu Z sama dengan 35.000X ditambah 55.000Y. Oke, kita akan mensubstitusi titik yang pertama, yaitu titik A. X, Y-nya itu 0,0. Kita akan mengganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0. Nah, nanti kita akan memperoleh sebesar 0 rupiah. Kemudian titik selanjutnya itu ada titik B, yaitu 24,0. Kita akan mengganti X-nya dengan 24 dan Y-nya dengan 0. Kemudian kita akan memperoleh Z-nya itu sebesar Rp840.000. Kemudian ada titik D, yaitu 0,13. Kita akan mengganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 13. Dan kita akan memperoleh sebesar Rp715.000. Kemudian titik yang terakhir itu ada titik C yang merupakan titik potongnya tadi, yang dimana dia titiknya ada 14,29,7,29. Kita akan mengganti X-nya dengan 14,29, Y-nya dengan 7,29. Nah, nanti kita akan memperoleh Z-nya itu di sekitar Rp900.714. Jadi, berdasarkan hasil-hasil tersebut dapat kita lihat bahwa laba maksimal atau laba yang paling banyak dapat diperoleh perusahaan itu adalah sebesar Rp900.714 di titik C, di titik yaitu 14,29,7,29. Baik, setelah bagian B tadi sudah selesai, selanjutnya kita akan menjawab untuk bagian C, yaitu kita disuruh untuk menentukan jumlah X dan Y yang optimal. Nah, berdasarkan hasil uji titik pojok tadi, kita mendapatkan komposisi produksi yang paling efisien. Untuk mencapai laba maksimal, perusahaan itu disarankan untuk memproduksi keripik kentang X sebanyak 14,29 unit dan biskuit coklat Y sebanyak 7,29 unit. Namun kan dalam memproduksi biasanya itu dalam bilangan bulat. Jadi kita dapat membulatkan bahwa perusahaan itu disarankan memproduksi keripik kentang sebanyak 14 unit dan biskuit coklat sebanyak 7 unit. Nah, dengan kombinasi ini, perusahaan bisa meraih laba bersih maksimal sebesar Rp900.714,29 per harinya. Nah, angka ini adalah hasil yang paling optimal berdasarkan batasan mesin yang dimiliki saat ini. Oke, jadi itu adalah bagian terakhir untuk nomor 5. Baik, itulah tadi pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan sudah cukup jelas dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.